Baik, sekarang saya ke Pak Subiakto, warga Sidoarjo. Jauh sekali, Pak. Iya, Pak Karni. Ya, Selamat malam. selamat Halo. malam. Eh, Kalau saya tadi baru datang, eh, jadi nggak sempat dapat nomor, jadi besok pagi baru diterima. Karena kalau nggak salah tadi itu satu hari kira-kira tadi udah dikembangin mungkin 70 orang Pak Karni yang diterima. 70 orang dari pengadu. Ya, pengaduan. Case-nya saya adalah tanah Fasum. Saya tinggal di Sidoarjo, di Waru, di dekat Juanda situ. Sudah sejak 2013. Bermula dari tanah makam yang begitu kecil dikasih oleh pengembang. Karena kan sudah ada, sejak zaman Pak Harto udah ada Pak, peraturan jatah makam itu. Tapi Pak Harto dulu mengalihkan 2,5 meter kali 1,5, jadi 3,75 dapatnya. Kalau itu yang dipakai, habis tanah kita Pak. Jadi ada perbub yang mengharuskan 2% dari luas pengembang. Jadi tanah di tempat kami itu 103 hektar Pak. Jadi harusnya dapat 2 hektar tanah makam, tapi kami dapatnya cuma 2.200. Itu setelah berjalan, perumahan itu hampir 40 tahun Pak Karni. 2013 kita berusaha minta, mereka bilang sudah ada pembicaraan dengan bupati waktu itu. Jadi mau dijadiin satu di Makam Praloyo namanya. Tapi saya baca perjanjiannya, Ray waktu itu cuma suruh bebasin 20.000 meter, berarti kan 2 hektar. 2 hektar itu ya cukup untuk Delta Sari saja gitu. Padahal di Sidoarjo itu, Pak Karni, ada 354 pengembang perumahan. Ya mungkin besar kecil ya, tapi paling tidak ada 10 yang besar-besar lah. Termasuk Jaya Land, Ciputra dan sebagainya. Nah, waktu itu terus kita berpikir, kalau ini yang 2% saja mulai dimainkan, bagaimana yang 40%? Karena ketentuan perumahan Pak Karni, saya pikir Bapak semua tahu, itu fasum itu 40% kan Pak. 40% itu termasuk jalan, selokan, ruang terbuka hijau, dan lain-lain, pasos umpamanya, sekolah dan sebagainya. Itu kalau kita lihat semua didanai oleh pembeli perumahan. Karena 25% dari rumah yang kita bayar itu untuk pasum dan pasos itu. Tapi di tempat kami itu Pak Karni nggak ada. Jadi pasosnya itu sekolah ya tidak ada gitu. Ada sekolah mahal, Al-Falah, tapi itu komersil. Itu mahal gitu. Sekali masuk kalau SMP 40 juta sekarang. Nah, yang lain rumah ibadah swadaya masyarakat. Bahkan hidran pun tidak ada gitu. Jadi memang ini pengembang ini, saya pernah ketemu kawan Pak Mahfud di Jogja dulu. Beberapa tahun yang lalu, memang ini orang nakal dia bilang, itu orang Magelang. Itu persoalan lain. Nah, dari situ waktu itu saya kumpulin uang sama kawan-kawan, kita ukur Pak Karni. Kita mau lihat fasumnya seperti apa. Benar, jadi fasum itu harusnya 40 hektar, yang ada itu 35. Jadi hilang 5 hektar. Ternyata modusnya setelah, karena bekas kepala BPN sempat ke rumah saya Pak waktu itu. Bisa diselesaikan dengan baik-baik dia bilang. Saya bilang ya kita pakai angka aja saya bilang waktu itu. Nah ini kalau kita lihat site plan pertama itu selalu dibuat izinnya keluar itu yang dirubah. Jadi banyak pihak yang kena itu, yang terikut di situ. Kita sudah lapor ke Polda Jatim, lapor ke DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, KPK, terus DPR RI, ke Pak Jokowi waktu itu ke Bogor, tapi mungkin tidak sampai ya ke beliau. Yang balas itu kami dapat rekomendasi cuma dari DPRD Provinsi. Itu untuk merekomen 2 hektar itu saja, tapi fasumnya tidak disentuh. Gitu, jadi sampai titik terakhir kami dikalahkan di Polda karena digelar perkara dia bilang ini nggak ditemukan penyimpangan dan sebagainya. Ya sudah, kita mau bilang apa gitu kan. Nah kemarin itu begitu Gerindra buka posko, saya sudah tergerak mau berangkat nih, gitu. Nggak tahu
2 hari kemudian Wapres buka lagi gitu. Jadi tadi saya langsung berangkat karena berkasnya semua masih ada sama saya Pak Karni. Nah jadi usaha sudah sampai sedemikian rupa, ini harapan baru Pak Karni. Kalau ini di-trigger, Jatim itu 38 kabupaten, itu baru Jatim. Kalau madusnya seperti ini sebuah pekerjaan yang menarik, cuma nggak ringan. Tadi saya lihat di Kebun Sirih pun, kalau kayak gini nanti tukang bakso ngadu, nanti ada janda-janda juga ngadu, itu entah cerai segala macam. Jadi bagaimana dia memilahnya. Jadi sebaiknya mungkin nanti sampai ke daerah kalau itu mau diteruskan seperti itu. Supaya tadi ada 20 orang situ yang ketemu saya itu separuh itu ke tanah Pak Karni. Ada yang 40 tahun di sini. 40 tahun Pak nggak selesai. Jadi masalah tanah di kita ini serius banget. Itu. Jadi dari saya itu Pak Karni. Terima kasih. Setelah Bapak ngadu, Bapak punya harapan akan tercapai yang Bapak adukan atau? Saya pikir harus dicoba Pak. Karena harus optimis. Negara ini kalau diisi dengan pesimis nggak jadi-jadi nanti. Apapun nanti itu persoalan nanti gitu. Tapi kita harus optimis dulu. Karena ini baru dilakukan gitu. Kemarin kita ngobrol dengan kawan-kawan sebenarnya ini DPR ditampar ini kan. DPR ditampar, kepolisian ditampar. Karena semuanya masyarakat, semua tadi yang hadir di situ Pak Karni, itu sudah bicara soal proses di penegakan hukum itu. Tapi nggak ada yang bisa selesai. Karena memang ya kita sama-sama tahu lah ya, kita sama-sama tahu, kita nggak usah bicara itu lagi, tapi kondisinya memang kayak gitu. Jadi semoga ini menjadi trigger supaya semua masyarakat tahu tekadnya Pak Prabowo, mungkin yang sudah kita dengar pidatonya waktu pelantikan dan sebagainya itu bisa direalisir. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Itu saya pikir. Ya ada harapan lah gitu. Ada harapan, pasti harus ada harapan.